Halo semuanya, perkenalkan saya Viviana Wijaya dengan nomor NIM 010604241004. Di video ini saya akan mempraktekkan pembuatan jurnal umum, buku besar, dan raja saldo. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan awal dari semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Setiap transaksi dicatat dengan mencantumkan tanggal, akun yang terlibat, jumlah debit dan kredit, serta deskripsi singkat. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan rekaman kronologis yang jelas dari semua transaksi, yang kemudian akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Lalu buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang mencangkup semua informasi keuangan yang dicatat dalam jurnal umum. Setiap akun dalam buku besar akan mencerminkan semua transaksi yang mempengaruhi akun tersebut, baik itu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Buku besar memungkinkan perusahaan untuk mencatat saldo setiap akun dan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang menyajikan saldo akhir dari semua akun yang ada di buku besar pada suatu titik waktu tertentu. Neraca saldo membantu memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit, yang merupakan prinsip dasar akuntansi. Jika saldo tidak seimbang, itu menunjukkan adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi di jurnal atau buku besar. Oke, sekarang saya akan masuk ke pembuatannya. Pertama, kita buat dulu akunnya dengan cara menggabungkan COA dan keterangan. Rumusnya itu pakai concatenate, lalu buka kurung, COA, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, keterangan, tutup kurung, dan di enter. Dan jadilah akun yang akan kita gunakan nanti di sheets berikutnya. Dan ini akan kita drag ke bawah agar semua menjadi akun dan akan otomatis menjadi akun semua. Sekarang saya akan lanjut ke pembuatan jurnal umum. Yang pertama, akun debit dan akun kreditnya kita jadikan list dulu dengan cara klik data, lalu data validation. Pada bagian allow kita pilih list, dan search-nya kita ambil pada bagian COA tadi, dan blok pada gabungan dari atas sampai bawah. Dan oke. Dan akun debitnya sudah otomatis menjadi list, tinggal kita drag ke bawah supaya semuanya ikut menjadi list juga. Lalu drag ke kanan juga supaya akun kreditnya juga menjadi list. Dapat dilihat semuanya sudah menjadi list. Lalu di bagian akunnya kita isi dengan rumus if. Lalu akun debit sama dengan 0, akun kredit, akun debit lagi. Tutup kurung, enter. Dan ini tujuannya supaya kalau nggak akun debitnya nggak terisi, maka akan terisi dengan akun kredit, begitupun sebaliknya. Jadi kalau dua-duanya kosong, akan terisi 0 seperti ini. Masuk ke pembuatan jurnal umum PT Kita Jaya periode Januari 2023. Yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2023, terdapat surat penanaman modal dari Jessica, Clarin, Luisa, Tasya, dan Natasha masing-masing sebesar 1 juta. Jadi, itu masuk di kas menambah aset di debit, lalu modal menambah ekuitas di kredit sebesar 5 juta.
Lalu di tanggal 4 Januari 2023 terdapat invoice dari PT Sejahtera kepada PT Kita Jaya atas pembelian perlengkapan sebesar 100.000. Jadi maksudnya perlengkapan menambah aset di debit, lalu hutang menambah liabilitas di kredit. Di tanggal 5 Januari, terdapat bukti transfer kepada PT Sentosa sebesar 500.000 atas pembelian printer. Jadi itu masuk peralatan menambah aset di debit, lalu bank mengurangi aset di kredit. Masuk akun bank karena menggunakan bank sebagai pembayarannya. Tanggal 9 Januari 2023, terdapat kwitansi dari PT Indah Makmur kepada PT Kita Jaya atas pembayaran asuransi tahun 2023 sebesar 2 juta rupiah. Jadi itu masuk di asuransi diberi muka menambah aset di debit, lalu kas mengurangi aset di kredit. Masuk di tanggal 10 Januari, terdapat invoice dari PT Kita Jaya kepada Octavia Tandarto untuk penagihan atas jasa konsultasi pada tanggal 10 Januari, terdapat invoice dari PT Kita Jaya terhadap Octavia Tandarto atas jasa konsultasi yang telah dilakukan sebesar 200.000 rupiah. Masuk di piutang menambah aset di debit dan pendapatan menambah ekuitas di kredit.
Di tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 11 Januari, terdapat bukti transfer kepada PT Abadi sebesar Rp350.000 atas pembayaran sewa kantor. Beban sewa mengurangi ekuitas di debit, lalu bank mengurangi aset di kredit. Tanggal 13 Januari terdapat kwitansi sebagai bukti pembayaran dari invoice yang terdapat di tanggal 10 Januari tadi sebesar 200.000. Bank menambah aset di debit, lalu piutang mengurangi aset di kredit. Di sini menggunakan akun bank karena di tanggal 10 terdapat keterangan nomor rekening yang artinya dapat dibayarkan melalui bank. Tanggal 14 Januari terdapat bukti transfer kepada PT Indah Jaya sebesar 120.000 atas pembayaran beban utilitas. Beban utilitas mengurangi ekuitas di debit, lalu bank mengurangi aset di kredit.
Lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 15 Januari 2023, terdapat kwitansi dari PT Kita Jaya kepada PT Bahagia atas penyewaan gedung kepada PT Bahagia selama 6 bulan dan telah dilunasi. Karena ini kwitansi, jadi artinya sudah dilunasi sebesar 5 juta. Jadi kas menambah aset di debit, lalu sewa diterima di muka menambah liabilitas di kredit. Pada 16 Januari, terdapat bukti transfer kepada Natasha sebagai salah satu pemegang saham PT Kita Jaya sebesar 80.000 untuk pengambilan pribadi bulan Januari 2023. Karena ini pengambilan pribadi, jadi masuk di price. Jadi price mengurangi ekuitas di debit, lalu bank mengurangi aset di kredit. Di tanggal 18 Januari, terdapat kwitansi sebagai bukti pembayaran dari invoice yang ditagih pada tanggal 4 Januari kepada PT Kita Jaya sebesar 100.000. Jadi hutang mengurangi liabilitas di debit dan kas mengurangi aset di kredit. Karena ini perusahaan PT Kita Jaya telah membayar hutangnya, jadi hutang dari PT Kita Jaya berkurang.
Untuk tanggal 21 Januari terdapat slip gaji karyawan dari PT Kita Jaya kepada 5 karyawan tetap, yaitu Siti, Aisyah, Farhan, Andi, dan Dina, masing-masing sebesar 800.000. Total dari semuanya yaitu 800.000 dikali 5 sebesar 4 juta. Dicatat sebagai beban gaji mengurangi ekuitas di debit dan kas mengurangi aset di kredit. Lalu pada bagian nomor sampai dengan keterangan ini kita berikan tabel supaya terlihat lebih rapi. Dengan menu Home, lalu All Borders. Sekarang lanjut ke pembuatan buku besar. Di pembuatan buku besar ini kita pakai pivot table dengan menu Insert, Pivot Table, dan diklik, lalu table range-nya pakai dari jurnal umum tadi, kita copy dari semua tabel sampai bawah. Usahakan dilebihkan di bawah tabelnya seperti ini. Lalu oke. Nah, sekarang kita pilih apa aja yang mau dimasukin ke buku besar. Itu saya klik tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun. Akunnya kita pindahin ke filter karena akunnya dipindahin ke filter supaya nanti di setiap buku besarnya itu bisa dipilih akun-akunnya nanti. Jadi di setiap satu tabel tuh satu akun. Contohnya kayak gini, kita pilih kas, jadi yang keluar itu kasnya aja. Terus nanti ada kas, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Ini tampilannya kita coba ubah menjadi tabular form supaya lebih mudah dimengerti. Dan pada bagian subtotalnya, kita pilih do not show subtotal. Lalu pada buku besar itu dibutuhkan saldo akhir apakah itu masuk di debit atau di kredit. Jadi untuk mendapatkan saldo tersebut kita buka pada bagian pivot table analyze, lalu fill item and set calculated field. Yang pertama kita debit dulu supaya mengetahui saldo debit atau saldo kredit. Pakai rumus if, buka kurung,
Jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit mengurangi kredit. Jika tidak, maka hasilnya nol. Kita tekan OK. Dapat dilihat ada tambahan kolom yaitu saldo debit. Lalu untuk saldo kreditnya kita buat lagi dengan cara yang sama. If bedanya kalau yang ini jika kreditnya lebih besar, maka kredit mengurangi debit. Jika tidak, sama dengan nol. Tutup kurung, lalu tekan OK. Nah, dapat dilihat di sini berarti kasnya berada di saldo debit karena yang terlihat itu adalah saldo debit. Saldo kreditnya nol. Karena yang berarti debitnya lebih besar daripada kredit. Sebesar 3.900.000. Karena ini buku besar, maka setiap akun akan dibuatkan laporan seperti ini. Ini untuk yang kas sudah jadi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan akun bank dan seterusnya. Kita copy lalu paste pada sebelahnya. Nah, jadinya kayak gini kalau sudah semuanya dibuatin laporan setiap akunnya. Lanjut ke pembuatan neraca saldo. Caranya itu tinggal
Buku besarnya kita copy dengan cara diklik kanan, move or copy, pilih create a copy, lalu oke. Terbentuklah sheets baru, tinggal kita ubah namanya menjadi neraca saldo. Dan akun-akun yang lainnya kita hapus dulu, yang dibutuhkan hanya satu. Pada neraca saldo ini, akun pada bagian akunnya kita pindahkan ke bagian rows, lalu bagian debit kreditnya juga kita hilangkan beserta keterangannya juga. Lalu untuk tanggalnya juga kita hilangkan. Jadi sisa akun saldo debit dan juga saldo kredit. Pada bagian grand totalnya tidak terlihat total dari saldonya, maka dari itu kita hapus saja dengan cara off for rows and columns. Jadi totalnya kita buat sendiri aja di bawahnya, kasih gap. Dengan rumus sum dan di blok semua yang di bagian atas. Yang kanannya juga. Jadi seperti itu. Dan pada bagian baris-barisnya kita hapus saja yang 0 dan blank ini. Jadi seperti itu. Total dari debit dan kreditnya sudah balance sebesar 11.050.000 pada bagian debit dan kredit. Jadi sudah balance ya. Ini untuk jurnal umumnya, buku besar, dan neraca saldo. Jadi bisa dilihat ya semuanya, neraca saldonya sudah balance, yang artinya kita sudah berhasil membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Terima kasih.